dulu, ya kan? Pelajari dulu agama Kristen, begitu. Siapa tahu nanti kalau kamu sudah mengenal kebenaran, ada yang nyantol satu jodoh sama kamu. Begitu ya, Lina ya? Kawin semua kucing aja, Bang Edis ya. Ya, Bang Edis, kalau Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. No Bang Edis. Ya, Mama Zidin Muslim, Bang. Iya, Ya, sudah menyimak dari tadi, Bang. sudah. Mereka tidak membunuh dia, membunuh Isa. Mereka juga tidak menyalibnya, menyalib Isa. Walakin akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Coba Tapi, Bang, apa maksudnya yang diserupakan bagi mereka? Enggak, tadi hadisnya mana Bang yang Muslim 33 berapa? Ayat berapa? Baik, saya tampilkan lagi ya. Kita tampilkan lagi hadis yang tadi teman-teman. Karena banyak muslim ini teman-teman memang mereka tidak belajar agama Islam. Makanya mereka tidak tahu. Oke. Hadisnya. Balikan ya Bang ya. Sabar. Saya perbesar. Iya, kelihatan ya. Ini hadisnya Bang. Nomor hadisnya nih 3347. Iya. Kitab Jihad. Nih. Ada di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Dari Ami Syarik dan seterusnya. Aku seakan-akan masih melihat Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Itu yang bicara siapa itu? Yang berbicara Amasyih dari Syakik dari Abdullah. Dia berkata, ini para sahabat lah Bang intinya yang berbicara. Mengenai Rasulullah yang menceritakan tentang seorang nabi dari para nabi yang dilukai oleh kaumnya. Lalu berdoa. Lalu beliau mengusap darah dari mukanya sambil mengatakan, ya Rabbku ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi ini bercerita bagaimana ada seorang nabi yang dianiaya sampai wajahnya penuh dengan darah, tetapi dia malah mendoakan dengan doa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui. Nabi siapa itu? Nggak mungkin Muhammad kayak gitu. Pakai itu disalib. Pertanyaan saya Nabi siapa itu? Enggak, pakai itu disalib atau enggak? Nggak tahu. Nabi siapa itu? Makanya. Nabi siapa itu? Mungkin Isa. Iya. Karena ada di dalam Injil kata-kata yang mirip seperti itu. Itu Nabi Isa aja menyembah Allah. Kita lepas dulu dari perkara-perkara nyembah Allah. Itu Nabi Isa aja menyembah Nanti Allah. dulu Bang, bahasan kita bukan masalah Nabi Isa nyembah Allah.
Karena Nabi Isa semua yang nabi kamu difitnah sembah. sama Muhammad menyembah Allah, Tuhan negeri Arab. Lihat dari hadis Baik, itu dia mau ke Nabi situ Isa teman-teman. kan, Kita turutin maunya. Bang, dari hadis itu kelihatan baik, saya kalau turutin. Nabi Isa ada menyembah rohnya. Baik. Bang, Terus menurut Nabi Isa kamu Muhammad, sembah? semua Gitu loh. nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Berarti Daud, kamu bukan semuanya menurut menyembah Nabi Muhammad Isa, kamu menyembah Yesus. beribadah kepada Allah, betul? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Ya Yesus itu Tuhan, siapa? ngomong bareng ini jadinya. Tenang, Mamas Didin, tenangin dulu, Oke. tarik napas dulu. Siap. Menurut Muhammad, semua nabi-nabi itu menyembah Allah, betul? Ya, betul. Oke, sekarang kita pakai tes logika, biar kita nggak debat kusir. Ya, Siap. begini. Apakah Isa, Musa, Daud, dan nabi-nabi itu mereka orang Arab? Bukan. Bukan. Kalau bukan orang Arab, apakah pernah terucap kata Allah itu dari mulutnya? Nggak tahu. Kurang tahu, Bang. Gini, saya tes sederhana gini. Sebutkan satu bangsa selain bangsa Arab yang memiliki kosakata Allah di dalam kamus bahasa mereka. Contoh, saya kasih contoh. Mohon maaf nih, abang suku apa? Abang suku apa? Jawa. Suku Jawa. Adakah di dalam bahasa Jawa asli ya, bukan serapan. Adakah Jawa. di dalam bahasa Jawa kosakata Allah? Kosakata maksudnya apa sih? Kata-kata gitu. Ada. Ya, adakah kata-kata Allah di dalam kamus bahasa Jawa asli? Oh, bahasa Jawa nggak ada sih. Nggak ada. Di dalam bahasa Cina ada nggak kosakata Allah? Kurang tahu. Bukan kurang tahu, nggak ada, Peang. Aku juga belajar bahasa Cina. Makanya yang saya tanya, adakah kosakata Allah itu dalam bahasa selain bahasa Arab? Gak ada kali. Nggak ada. Lalu kenapa kamu mengatakan memfitnah bahwa orang-orang seperti Isa, Daud, Musa menyebut-nyebut memanggil-manggil nama itu? Sedangkan dalam kamus bahasa mereka saja nama itu nggak ada. Itu sama saja kamu memfitnah orang Indonesia bahwa di dalam bahasa Indonesia ada tungkriung. Nggak ada tungkriung dalam bahasa Indonesia. Ada 19.000 penonton ini ya. Nabi Isa aja menyembah Allah. Ya Allah. Balik lagi ke sana. Udah tidur di bawah. Tidur di bawah dulu. Aduh. Kita ini bukan mau debat kusir. Bukan mau debat iman. Kalau Anda debat iman ya seperti itu. Isa menyembah Allah. Musa menyembah Allah. Amin. Itu namanya debat iman. Gitu loh. Kalau debat iman, saya juga tinggal jawab saja bahwa Isa nyembah Udin, gimana? Kita di sini membahas hal-hal yang bersifat akademis ilmiah. Gitu loh. Nekat yang nyata. Oke. Kita lanjutkan kembali, ada Fajar. Ya, maha bingung Muslim dengan segala kitab-kitabnya. Ya, Fajar silahkan nyalakan kamera Anda. Makasih Pak Agus Ibrahim, thank you. Dapat kapal kita sini. Fajar silahkan nyalakan kamera Anda. Bang Idris. Ya, Bang Fajar, Halo, Bang. Anda Muslim? Sebelumnya saya mohon maaf, saya sebenarnya bukan Muslim sih. Sebentar, Bang Fajar. Ini sinyal Anda ini agak sedikit putus-putus, Bang Fajar. Coba, apakah Anda bisa lihat sinyal Anda merah nggak di situ?
Enggak, hijau Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan Bang Fajar? Anda bukan Muslim? Jujur Bang, saya itu bukan Muslim. Lalu apa Anda? Keyakinan Anda apa? Nah gini, saya itu seorang Kristen Bang. Kristen. Jadi di sini saya datang, cuman Sebentar. ingin Ini menyampaikan saya satu agak hal sedikit aja. mencurigakan ini. Kristen tapi nama Fajar. Sebentar. Kalau Anda seorang Kristen, coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli, silakan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pengakuan iman rasuli. Maksudnya? Nah, udah. Kalau udah malu jadi orang Islam di bawah dulu Bang. Ngaku-ngaku. Memang sungguh berat. Iya. Dari mana? Bisa saya bacakan dari surat dari sholat itu. Boleh, Karena silakan. udah lama sih. Nah, Silakan. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila wajat wa jahiyya lillahi faturas samawati wal ardu hanifan musliman wa ma yaya wa ma mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke, ini sah muslim. Sah. Amin. Iya Bang. Ini sebenarnya kita ini mau mengundang yang muslim nih, tapi Anda sudah belum juga diundang, disadarin udah keburu sadar duluan. Gimana Bang? Gimana ceritanya ini? Kok bisa Anda ini keluar meninggalkan agama Islam tuh gimana jalan ceritanya? Dia dulu kan ada bapak sih sakit dulu Bang. Ada sakit di pahanya itu, ada bisul gitu. Bisul tapi tidak ada matanya gitu. Terus disuruh didoakan lah sama yang mendoakan dari agama sebelah gitu. Islam. Tapi nggak sembuh ya. Nggak sembuh. Didoakan terus, sama yang agama Islam, sama ustadznya Islam tidak sembuh-sembuh. Iya, nggak sembuh. Terus? Karena dibawa ke rumah sakit, dibawa ke berobat di mana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Terus ada abangnya bapak ini disuruh balik ke kampung karena bapak ini dulu dapat proyek di satu tempat. Di situ kan mayoritas agama Muslim gitu. Kami masuk Islam itu selama 3 tahun aja Pak. Oh, jadi Anda ini tadinya Kristen mualaf. Iya. Oh, tak Kristen, mualaf, masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam. Keluar lagi. Gara-garanya ada orang mengalami sakit, apa orang tua Anda sakit, begitu ya? Iya. Kemudian didoakan oleh Ustadz tidak sembuh-sembuh, akhirnya? Dibawa pulang lagi ke rumah kami, baru disitulah didoakan sama bapak tua saya atau abangnya bapak. Dia kan seorang gembala di Katolik dia. Oke. Lektor. Oke. Iya. Dia disitulah karena kan waktu dia sakit itu kan dibawa pulang ke kampung, terus dibawa makanan sama bapak tua ini, kami nggak makan. Karena kan udah termasuk diupah-upah lah gitu kan, dikasih makanan lah. Kami nggak makan Bang, kami udah Muslim Bang. Ini anak-anak ini semua udah ngaji, setiap malam lah ngaji, katanya udah hafal semua ngaji. Nggak bisa lagi kami makan gitu, karena kami udah ditobatkan gitu. Disitulah kata bapak tua aku, kalau kalian tidak melepaskan itu, kita percuma berdoa katanya. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit.
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Kalau kalian tidak mau balik lagi kepada Yesus, ya kita percuma berdoa, karena hati kalian kan udah menolak Yesus itu. Itulah makanya Bapak, ya sudah, kalau memang saya sembuh, saya balik lagi gitu. Ya ternyata sembuh, puji Tuhan. Akhirnya jadi Kristen lagi ya. Iya, sampai sekarang. Oke. Yalah. Jadi yang mualaf-mualaf itu biasanya cuman hiburan sesaat aja itu untuk kaum muslimin itu ya. Ternyata keluar lagi. Kebanyakan begitu Bang, kebanyakan nggak ada yang tahan jadi orang Islam. Setelah dia jadi orang Islam sebentar, terus dia sadar, terus dia pergi lagi. Oke lah, simpel ceritanya. Ada yang saya tanyakan sama apa itu? Silakan. Ini kan waktu itu tahun 97-98 kan di situ kami masuk Islam. Waktu itu kan masa-masa di zaman-zaman itu dulu marak-maraknya katanya masa-masa ada darah gula katanya. Darah gula, takut nanti darah gula. Ada setan-setan lah tanda. Itulah di kampung kami dulu, seperti itulah cerita-ceritanya, Pak. Terus kalau pulang mengaji itu kan ya sama guru ngaji. Pak, kalau kita takut sesuatu itu ada nggak caranya atau doanya untuk berdoa supaya kita tidak takut lagi? Datanglah guru ngaji saya, dibilangnya ini bacakan doa ini, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kubacakan karena sawah, jalan kami pulang itu ke rumah itu sawah, ada 2 kilometer itu. Jadi di perairan lah, ada perairan di situlah jalan kami masuk ke rumah, menuju ke rumah kami kan. Itulah kubacakan, selesai kubacakan lagi dari awal. Ada 1000 kali baru sampai ke rumah lah gitu. Itu artinya apa sih Bang? Tanya sama Bang, itu mengusir setan atau gimana itu? Iya, sebenarnya orang-orang Islam itu ya seperti itu. Ada ininya, ada miring-miringnya. Gini, sebenarnya itu kalau diartikan, qul huwallahu ahad itu artinya kan katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu. Ya kan, dia tidak beranak dan tidak diberanakan. Terus apa hubungannya dengan ngusir setan? Gak ada hubungannya begitu. Makanya begini. Al-Quran itu di TV loh. Itu buat nangkap setan. Misalnya Susana, Kuntilana dibacakan ayat Quran kebakar. Ya kan? Kan itu tontonan yang kita tonton. Kalau ada kuntilanak gitu dibacakan ayat Quran, hilang, ya kan? Atau nenek lampir. Nenek lampir itu kan ditangkap oleh Ki Ageng Prayogo itu, dengan cambuk cemeti amal rasul.
Jadi memang agama Islam itu dari dulu sampai detik ini itu selalu senang dengan yang namanya tahayul dan isapan jempol. Begitu. Dari dulu sampai hari ini. Nah, tapi kalau kita melihat ke sejarahnya Islam sendiri, jangankan Anda Bang, Muhammad sendiri malah malah disihir gimana? Muhammad yang katanya Quran berjalan, hafal Quran, tapi dia malah kena sihir. Jadi itu nggak ada itu Bang, nggak ada seperti itu. Iya. Itu aja sih Bang ya saya tanyakan karena saya nggak tahu artinya Bang. Karena Abang kan udah tahu 13 Iya. tahun belajar agama Islam. Itu artinya itu tadi, Qul huwallah, katakanlah Allah itu A1 seperti itu. Jawabannya katakanlah Edis juga 1 gitu. Oke, gitu ya Bang Adian Otor ya. Oke, terima kasih. Amin, sama-sama. Oke, syukur ya. Iya, berisik banget teman-teman ya. Ada apa namanya? Biasanya jam segini tuh jam yang agak nggak waras suka berisik. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman, ini sekedar pengumuman ya teman-teman ya. Seperti yang tertera di belakang saya, ini kan temanya kan Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Nah, jadi silakan yang Muslim ya, kita saling tanya jawab. Naik, kemudian Anda bertanya atau saya bertanya, silakan sesuai dengan tema ini. Terima kasih Pak Agus Ibrahim. Ya, ada Sunu Handoko. Selamat malam Sunu Handoko. Selamat malam Bang Ya, Edis. silakan Sunu Handoko, nyalakan kamera Anda. Nggak bisa ini. Oh ya, siap. Ini. Gimana ini? Sudah belum ini? Siap, Ya. Siap Bang Edis. Sunu Handoko, saya mau tanya dulu kepada Anda, apakah Anda ini seorang Muslim? Izin Bang Edis, saya terpaksa untuk naik di sini. Saya Kristen, tapi saya sangat menyayangkan sekali ketika sesama kita ataupun umat Kristen naik di live ustadz itu Bang Edis, karena di sana mereka pemahamannya belum begitu dalam, ditanya seperti ini seperti itu belum tidak bisa menjawab, sehingga hanya menjadi bahan cemoohan. Mungkin bisa dikonfirmasi di sini atau diumumkan di sini untuk supaya sewaktu ada ustadz itu tidak naik gitu. Oke, baik, saya terima pesannya Bang ya. Saya terima pesannya, saya turunkan dulu Bang, nanti saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Sunu, saya turunkan Bang Sunu. Ya teman-teman ya, ini pengumuman ya teman-teman. Begini, kan sudah ada para apologet, begitu. Apa sih arti apologet itu? Apologia itu, apologis kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah seorang yang memberikan pertanggungjawaban iman, begitu. Jadi kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Kalau kita ditanya tentang iman kita, kenapa kok kamu begini? Nah, kita jawab, itulah apologet. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu tentang apologetika, jangan kalian maksakan diri, nekat, jangan. Ya. Banyak orang yang cari panggung juga di tempat saya. Orang ilmunya belum ada, mau cari panggung, mau buka-buka komal. Juga ada, saya belum bisa kasih kesempatan. Karena saya belum lihat ada ilmu yang mumpuni seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian belum mumpuni, belum punya ilmu, belajar dulu. Oke? Serahkan kepada kami para apologet, kan banyak ya. Seperti itu. Belajar dulu. Jangan memaksakan diri seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada kita kasih naik, ada sebentar ya.
Sabar, saya lihat dulu ini. Amir Sebentar, ini saya blokir dulu ini orang. Amir Satria 08. Amir Satria 08. Halo bang, aku nggak bisa bang, aku lagi nyopir bang, maaf bang. Tapi kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tadi tuh aku pas istirahat, bang, maaf ya. Baik, saya turunkan ya, kalau seperti itu. Teman-teman, pastikan kalau teman-teman mau naik, teman-teman itu sudah siap ya. Sudah siap dengan apa yang mau Anda bicarakan, sudah siap dengan situasi, begitu. Supaya nanti ketika Anda naik, jangan seperti itu. Kalau pas senggang-senggang aja, jangan kalau pas lagi kerja, ada kegiatan Anda paksa naik ya. Nanti terganggu pekerjaan Anda. Karena kita kalau ngobrol begini bisa sampai 3 jam, 4 jam nggak beres-beres ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Marina Lina. Ini Marina Lina ini pasien lama saya ini, tapi belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Saya dengar kabarnya. Marina Lina, silakan nyalakan kameramu. Abang Edis tuh hilang-hilang aja Bang Edis. Kenapa kamu belum sembuh juga, Lina? Sembuh tuh bagaimana Bang Edis? Kameramu mana? Ya sabar. Tapi saya Bang Edis, tudung saya sudah habis. Gak perlu saya pakai tudungnya. Terserah, mau pakai tudung, mau nggak pakai tudung juga terserah. Maksud saya begini, Lina. Kenapa kamu belum sembuh-sembuh juga dari ngikutin Muhammad? Sebentar, saya tanya dulu. Apakah kamu masih percaya sama Muhammad sekarang? Bagaimana aku percaya Bang Edis? Kan sudah dalam kuburan. Oh, berarti sudah tidak percaya lagi. Nah, kalau kamu sudah tidak percaya lagi sama Muhammad, lalu bagaimana kamu menyatakan dirimu sekarang masih seorang muslimah? Iya kan, siapa ya? Ya kan aku masih lagi muslimah. Kamu masih seorang muslimah? Iya Bang Edis. Apa arti muslimah itu? Muslimah tuh seperti orang mengatakan aja, mengatakan seperti ini, bintang sama bulan, begitu. Baik. Oke Lina, satu hal yang masih saya percaya sama Muhammad ini. Masih saya percaya satu hal tentang Muhammad. Katanya kaum wanita muslim itu otaknya tinggal setengah. Oh iya betul. Lina, sebenarnya begini Lina, saya pengen kamu itu betul-betul mengambil satu tindakan yang pasti. Pastinya bagaimana Bang Edis? Apakah kamu sekarang sudah ingin mengikrarkan diri bahwa kamu sudah keluar dari agama Islam? Ya kan bagaimana aku mau keluar Bang Edis? Coba sekarang, mulai hari ini, coba ikutin saya. Mulai hari ini, saya Lina, meninggalkan agama Islam, meninggalkan agama dalam kuburan. Ngikutin saya, ayo sekali lagi. Meninggalkan agama Islam, dan Muhammad. Ya, oke. Baiklah, kalau sudah seperti itu Lina ya. Jadi sebelum gini, sekarang karena sudah meninggalkan agama Islam dan Muhammad, sekarang Lina banyak belajar, oke? Nanti kalau sudah belajar, semoga cepat dapat jodoh orang Kristen, oke? Iya, Abang Edis. Iya. Apalagi? Benar Abang Edis berkawin sama Irma?
Abang Edis berkawin sama Irma? Benar Abang Edis berkawin sama Irma? Benar Abang Edis berkawin sama Irma? Benar Abang Edis berkawin sama Irma? Kalau belum keluar ya gimana? Iya betul itu Abang Edis. Itu aku mengatakan sama dia, kalau kamu mau berkawin sama Abang Edis, kamu keluar dulu daripada Muslim. Abang Edis itu mustahil dia mau kawin sama kamu kalau kamu nggak keluar dari Muslim lagi. Begitu Abang Edis. Begini, jangan mikirkan yang jauh-jauh dulu. Pikirkan dulu yang ada di depan mata. Keluar dulu dari agama Islam. Tinggalkan dulu orang yang ada di kuburan. Baru nanti akal akan cemerlang, pikiran akan terang benderang. Tapi gitu. Abang Edis, aku tidak sembah orang dalam kuburan Abang Edis. Saya tidak percaya itu Muhammad itu Tuhan. Adalah Rob saya. Begitu. Apakah kamu masih mengikuti Muhammad? Masih ingin mengikuti dia? Saya enggak mengikuti Muhammad, tapi saya tidak percaya Muhammad itu adalah Tuhan. Apakah kamu menjadikan Muhammad sebagai suri toladan? Muhammad itu kan mereka mengatakan kalau Muhammad itu kita taat kepada dia, kita taat juga sama Allah. Memang seperti itu bunyi hadisnya. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Begitu ya. Kan itu kata Muhammad. Iya betul. Jadi siapa yang taat sama seorang manusia bernama Muhammad, sesungguhnya orang tersebut sama saja telah mentaati Allah. Makanya saya bilang Allah adalah Muhammad. Begitu. Tapi itu Abang Edis dulu mengatakan bila naik komar kan, itu mengatakan kalau Muhammad itu adalah Allah. Apa benar itu Abang Edis? Sebab Allah itu kan tidak kelihatan. Begini, orang Muslim banyak yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah wujudnya daripada Allah. Jadi Allah itu zatnya, Muhammad itu wujudnya. Itu bukan saya yang bilang, itu para pemuka-pemuka Muslim yang bilang demikian. Iya betul. Iyalah saya percayalah Abang Edis mengatakan begitu. Iya, jadi begini Lina, kalau kamu sudah mengikrarkan diri, sudah keluar dari agama Islam, sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad, waktunya sekarang jangan langsung melompat dulu, tangganya satu-satu, belajar dulu, ya kan, pelajari dulu agama Kristen, begitu. Siapa tahu nanti kalau kamu sudah mengenal kebenaran, ada yang nyantol satu jodoh sama kamu. Begitu ya Lina ya. Berkawin sama kucing aja Bang Edis ya. Ya Bang Edis, kalau begitu terima kasih ya Bang Edis. Sudah jadi peringatkan saya bagaimana. Oke, saya turunkan ya Lina ya. Terima kasih ya. Saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam ya. Teman-teman begini. Kalau masih ada satu penghalang, maka yang perlu kita singkirkan itu adalah penghalang itu dulu. Begitu loh. Selama ini kalian tidak bisa berpikir cemerlang. Selama ini kalian tidak bisa berpikir terbuka begitu. Karena kalian masih percaya sama satu itu. Ya. Seperti itu. Yuk silakan. Saya masih beri kesempatan lagi yuk. Silakan kalian mengajukan permintaan naik. Kita ngobrol seputar tema ini ya. Kita kasih naik ada Roger Asmara. Ya, selamat malam Roger Asmara. Datang hanya cekikikan saja. Gimana Anda ini? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ini sering inbox saya nih kayaknya. Kita beri dia kesempatan.
Ya, silakan bro, nyalakan kamera. Yo, yes. Ya, silakan nyalakan kamera. How are you? Good bro, how are you? Bro, are you Muslim? Are you Muslim? Yeah, Muslim. Muslim. Oh yeah, so what were you gonna say? From where? From where? Yeah. What were you gonna say? Eh? Get out of here. Oke, yuk silakan. From where, sungguh nekat yang nyata. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Budan. Siapa ini Budan ini ya? Halo Budan. Budan. Selamat malam Budan. Nampaknya saya seperti kenal wajah. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo? Baiklah, karena tidak mau berbicara kita turunkan ya. Karena tidak mau berbicara, kita turunkan saja. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Ada Bang Roni. Bang Roni. Iya, silakan Bang Roni nyalakan kamera Anda. Halo Bang Roni. Halo Bang. Iya, silakan Bang Roni nyalakan kamera Anda. Edis TV. Halo Bang. Lagi sibuk Bang, nanti aja Bang ya. Anda Muslim? Anda Muslim Bang? Baik, sebentar kita blokir dulu ini ya, Bang Roni ini ya. Ya, teman-teman sekalian, ini di sini kita punya peraturan teman-teman ya. Kalau Anda naik nggak punya tujuan yang jelas, apalagi naik cuman cekikikan, kita kasih blokir seminggu ya. Peraturannya seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Anda kalau Kristen boleh aja naik. Tapi tujuan Anda itu jelas ya. Jelas apa yang mau Anda sampaikan. Tapi kalau tujuan Anda juga cuman semangat Bang, semangat, saya blokir juga. Karena itu termasuk tujuan yang nggak jelas itu. Iya, Ali Almanak, silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya Bang, sebentar Bang, pakai baju Bang. Oh ini yang kemarin ini, Ali Almanak, ini orang Banjar tetangga Yusuf PA. Tetangganya Yusuf PA. Ya silakan Bang. Sebentar. Orang Banjar. Banjarmasin atau mana Bang? Banjarmasin Bang. Banjarmasin. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya. Apa ya tadi ya? Gini, yang saya herankan. Anda ini sudah bolak-balik. Anda sudah bolak-balik naik channel saya, diskusi dengan saya. Yang saya heran kenapa Anda masih nekat percaya sama agama Islam.
Ya. Karena yang namanya kepercayaan ya Bang ya. Itu gimana ya? Bukan, kita nggak ngomong kepercayaan, Bang. Kalau kita ngomong kepercayaan, betul kata Anda. Itu hanya di iman saja. Sesuatu yang memang hanya kita imani. Kita nggak ngomong iman. Kalau ngomong iman, sampai kapan kita selesai? Kita ngomong akal sehat aja. Kita ngomongin akal sehat aja, akal waras. Yang sederhana-sederhana saja, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kita ngomongin sulit-sulit gitu loh. Kan sudah sering kan kita ngobrol. Kalau kan? gini saya nggak pernah loh bahas-bahas iman di sini nih. Kita bahas hal-hal yang terjadi kepada Muhammad, bagaimana kelakuan Muhammad, bagaimana dia hidup dari hasil merampok, bagaimana dia menjarah, bagaimana dia mengambil wanita-wanita tawanan terus bebas digauli dia. Apakah yang seperti itu yang mau Anda ikuti gitu loh? Saya hanya mengetes logika Anda, akal sehat Anda. Anda tahu nggak Muhammad itu menjarah, merampas satu kaum, kemudian perempuannya ditawan jadi ini budak-budak seksnya, tahu? bukan seperti itu Bang. Nah, bukan seperti yang itu. Sekarang Anda tahu milkul yamin nggak? Tahu arti milkul yamin? Apa itu Bang? Ini jelasin Bang. Baik. Abang yang bukan masalahnya Anda itu sudah bolak-balik saya jelasin. Anda bolak-balik saya jelasin, bukan sekali dua kali. Saya tidak tahu apa motivasi Anda naik sini. Apa Anda naik sini cuma mau cari followers atau bagaimana? Sudah berkali-kali saya jelaskan kepada Anda, masa Anda tidak tahu? Ya, sampai di sini jadi tadi saya masuk di live-nya Mbak Mika ya, Mbak Mika tadi ya juga. Nah, dan yang saya pahami ya antara sebentar Bang, kita ini kan dulu masalah milkul yamin biar Anda tahu. Masalah Isa lagi. Kemarin udah kita bahas Bang panjang lebar. Kita buka ya, misalnya dalam surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 5 ya Bang ya. Al-Mu'minun. Ayat yang kelima. Ada Quran nggak di situ? Ada Quran di situ? Ada Bang. Ada. Baik, saya balikan dulu kamera. Mau saya yang baca atau Anda yang baca? Biar saya baca Bang. Boleh, silakan. Buka surat Al-Mu'minun. Sudah? Mana? Kan Abang yang buka. Oh, maksudnya saya yang tadi pikir saya Anda yang bacakan. Sama-sama menunggu, ternyata saya yang ditunggu. Baik. Nih Bang, ini surat Al-Mu'minun, betul? Coba Anda baca. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Bang. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, terus kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang baik itu, maka mereka itulah orang-orang. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, orang itulah yang melampaui batas nih. Anda tahu nggak ini? Budak-budak ini dapat dari mana? Dari tawanan perang biasanya. Iya, itulah kerjaannya Muhammad. Perempuan ketika Muhammad menjarah satu kaum, Muhammad akan mengangkut dari situ harta jarahan perang dan juga berikut perempuan-perempuannya, dan itu oleh mereka dijual. Gimana Anda ini? Masih ngikutin yang seperti itu.
Berat saudara-saudara. Saya itu nggak mau ngomong iman, dengarkan ya. Ali, kamu selama ini jadi orang Islam, kamu kan ngikutin Muhammad, betul? Ya. Kamu tahu nggak seperti apa Muhammad yang kamu bangga-banggakan, yang kamu puji-puji itu? Kelakuannya seperti apa, tahu nggak? Tahu. Oke, betulkah dia menyerang satu kaum? Betul nggak? Betul. Betul. Betulkah ketika dia menyerang satu kaum, taruhlah misalnya Bani Yahudi di Khaybar. Ketika dia menyerang satu kaum, betulkah dia mengangkut harta jarahan dari situ? Karena memang di aturan di dalam Al-Quran itu atau hadis pun dibolehkan bang ketika itu namanya harta ghanimah, harta rampasan perang, maka itu dihalalkan juga. Betul. Kemudian selain daripada harta ghanimah, emas, perak dan lain sebagainya, Muhammad juga mengangkut juga wanita-wanita tawanan perang, betul? Ya, beda zaman, beda ini bang. Kita nggak usah ngomongin zaman. Beda. Nggak usah ngomongin zaman. Kita berbicara mengenai fakta. Zaman perang. Zaman-zamannya perang juga. Oke lah, belajar dulu lah. Ali, mana? Kamu belajar dulu sana. Habis waktu kita mau. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya. Yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.